Nah, ini ada terjadinya pembusukan yang bersumber dari pangkal dari ketiak kelopak daun. Nah, kita sedikit cabut ini. Apakah, nah ini betul-betul kecabut. Kita cek dulu apakah terjadi pembusukan di pangkal batang atau di perakaran. Tadi pangkal batang ini normal sahabat tani, dan perakaran juga ini normal sekali sahabat tani. Nah, ini akar-akar sabut akar masih putih normal, tidak mengalami kecoklatan. Nah, ini juga akar tunggangnya ini masih normal. Nah, itu. Oke, ini jamurnya mulai menjalar ke atas dan ke bawah. Ini menyerang jaringan tapis, jaringan pengangkut dari akar ke daun. Sumber-sumber unsur hara yang akan diangkut ini terhambat oleh ini, rusak ini jaringan tapisnya, jaringan pengangkutnya sahabat petani ke atas. Nah, ini menyebabkan dia layu sahabat petani. Yayasan Petani Muslim Indonesia. Assalamualaikum sahabat petani. Dalam video kami ini kami ingin mereview tentang tanaman tomat yang terkena serangan layu sahabat petani. Nah, sebelum kita memvonis serangan layu ini apakah karena layu fusarium yang bersumber dari layu fusarium atau layu bakteri yang bersumber dari perakaran tanaman, atau memang ada gejala jamur yang lain sahabat petani sekalian. Nah, ini coba ini kita diagnosis dulu, dari manakah sumber jamurnya. Nah, sebelum kita masuk ke perakaran sahabat tadi, coba kita lihat. Nah, ini ada terjadinya pembusukan yang bersumber dari pangkal dari ketiak kelopak daun. Nah, ini ketiak dari kelopak daun, disaksikan banyak mulai pembusukan. Ini masih berair ini. Nah, ini tuh. Nah, apabila ini terjadi seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa ini adalah bisa terkena jamur yang dari luar, yang bukan dari bersumber dari perakaran sahabat petani, yang disebut dengan layu fusarium atau layu bakteri. Nah, namun angka lebih baiknya mungkin kita periksa dulu. Yang ini ada sebelah juga ada gejala layu. Nah, ini mungkin kita sedikit cabut ini. Apakah, nah ini betul-betul kecabut. Kita cek dulu apakah terjadi pembusukan di pangkal batang atau di perakaran. Tadi pangkal batang ini normal sahabat tani, dan perakaran juga ini normal sekali sahabat tani. Nah, ini akar-akar sabut akar masih putih normal, tidak mengalami kecoklatan. Nah, ini juga akar tunggangnya ini masih normal. Nah, itu masih normal ini tuh. Nah, ini tuh. Nah, tidak ada. Namun gejala jamur ini, gejala layu ini mulai dari sini sahabat tani, yang kami saksikan bahwa mulai dari pangkal ketiak dari kelopak batang ini, kelopak daun. Nah, ini nih. Nah, ini dari kelopak daun, ini di pangkal ketiaknya ini terjadi serangan jamur sahabat petani. Tuh. Nah, ini sampai ini jamurnya mulai menjalar ke atas dan ke bawah. Ini menyerang jaringan tapis, jaringan pengangkut dari akar ke daun. Sumber-sumber unsur hara yang akan diangkut ini terhambat oleh ini, rusak ini jaringan tapisnya, jaringan pengangkutnya sahabat petani ke atas. Nah, ini menyebabkan dia layu sahabat petani. Nah, ini gejala ini umumnya karena penyebab jamur yang bersumber menyerang pangkal batang. Nah, ini tuh berair tuh. Oh, jamurnya itu. Nah, ini yang paling utama diserang adalah jaringan tapisnya itu. Nah, ini. Nah, untuk kita bagaimana cara kita mengatasi gejala ini, gejala layu yang disebabkan oleh serangan jamur seperti ini sahabat petani, maka kita bisa memix beberapa jenis bahan. Salah satunya kita bisa menggunakan fungisida dengan berbahan aktif azoxystrobin sahabat petani, dengan merek dagang yang kita review di awal video adalah Red Bell. Dan yang kedua, bisa kita mix menyampur dengan sulfur ditambah dengan nano kalsium dan kalsium sahabat petani. Nah, ini. Nah, ketiga bahan-bahan itu kita formulasikan jadi satu, dan bisa kita melakukan kegiatan penyempraian secara langsung ke seluruh tanaman baik yang kena maupun yang belum kena, agar tidak terjadi penyebaran.
Nah, ini juga bisa kita lihat sahabat tadi. Ini tanaman sebelah. Di sebelah tanaman ini sudah mulai ada gejala ini. Nah, itu. Nah, ini gejala bercak. Di spora-spora jamur ini yang disebabkan oleh tanaman tadi. Nah, itu. Mulai ini. Nah, ini mulai dari ketiak ini. Tuh. Tuh. Yang diserang utama adalah ketiak pangkal dari daun seperti itu. Nah, ini apabila kita tidak menangani dengan cepat ini, maka ini akan menyebar sering dengan apabila terjadinya hujan atau angin, hujan plus angin, maka ini cepat sekali proses penyebarannya seperti sekali. Nah, inilah kendala-kendala kita dalam menanam tomat. Ketika kita tidak melayani layu fusarium di pangkal batang atau layu bakteri di pangkal batang dari proses perakaran atau akar gada di perakaran, maka yang layu berikutnya itu adalah di sekitar batang dan pangkal ketiak daun. Kasuga. Nah, ini adalah nano kalsium. Ini dengan dosis 2 sendok makan per tangki 16 liter air. Selanjutnya kita campur dengan fungisida red bell. Cabut no. Berapa tutup? 2 tutup. Kurang lebih 20 ml per tangki. Coba tolong diangkat sedikit red bell. Ya, red bell 300 cc. Selanjutnya kita formulasikan dengan sulfur. Ini dengan merek dagang. Ya, pemulus. Berapa sendok? 1 sendok per tangki. Tangki. Ya. Ini semua dilarutkan ke dalam air. Berapa sendok? 2 sendok makan. Bikin anu ke nyisipin Kalsium. kayak warna nanti semua udah campur.